Jadi kedudukan anak dalam perkawinan. Nah, jadi anak sah ya. Kalau kita lihat menurut Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Bentar nih, Ibu bisa masuk ke laptop. Keluar dari sini. Bentar, Ibu buka sebentar. Ini Ibu berikan tentang kedudukan anak. Nanti Ibu upload di Semari atau Ibu berikan lewat Komti aja nanti bahan ini. Bentar. Buka bentar ya. Nah, sekarang Ibu buka slide bentar. Absennya diisi ya. Absennya sudah Ibu aktifkan. Nah, ini tentang kedudukan anak. Ini mentang-mentang hari ini ada 38-nya ya yang hadir. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 42 sampai 55 mengatur tentang kedudukan anak. Nah, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maksudnya tuh, kalau anak itu lahir dalam perkawinan yang sah, maka anak itu adalah anak sah atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, kalau lahir sebagai akibat perkawinan yang sah itu maksudnya anak itu lahir, misalnya bapak ibunya sudah bercerai, waktu itu kebetulan hamil dan lahir setelah bercerai. Nah, maksudnya itu sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka anak itu adalah anak sah. Jadi ada dua tolak ukur menurut Undang-Undang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi kalian pedulikan, misalnya dulu kawin hamil. Nah, walaupun misalnya yang ini lain bapaknya, kawin laki-laki dan seorang perempuan, lahir anak itu dalam perkawinan, maka anak itu anak sah statusnya. Nah, pokoknya bila lahir dalam perkawinan yang sah, anak itu adalah anak sah atau lahir tadi sebagai akibat perkawinan yang sah. Misalnya contohnya karena orang tuanya bercerai tadi. Nah, ini bisa dipahami dulu tolak ukur anak sah untuk Undang-Undang Perkawinan. Bisa ya? Bisa kan? Nah, kemudian anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Nah, itu kalau lahir di luar perkawinan. Nah, itu kemudian pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ini ada perubahan dari putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya asal dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Jadi asal dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ya perubahan pasal 43 saya menimbulkan pro kontra. Karena kan makna anak luar kawin itu di dalamnya juga ada anak yang lahir dari perjinahan. Apalagi dalam hukum Islam kan anak zina tidak mungkin mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra walaupun tujuannya asalnya untuk memberikan perlindungan kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang selama ini dianggap kurang terlindungi. Nanti silahkan baca aja apa sih pro kontranya pasal putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, tadi kan tolak ukurnya anak yang lahir dalam perkawinan sah adalah dan sebagai akibat yang perkawinan sah adalah anak sah. Nah, tadi kada dipedulikan ya, bujurkah anaknya si laki-laki suami wanita itu? Pokoknya lahir dan perkawinan sah adalah anak sah. Nah, di sini Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan seorang suami dapat menyangkal
sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan. Ya. Nah, jadi seorang suami misalnya, oh ada rasnya lain anak punya pada pernah waktu belum kawin misalnya dihitung-hitung nih, aku kada pernah melakukan misalnya ya dipikir oleh si suami itu, lalu dia lain yakin bahwa ini bukan anak, tapi dia harus membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan. Ya mungkin caranya tadi buktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan dengan DNA, tes DNA. Ya, kalau anaknya memang bukan anaknya dari hasil DNA berarti istrinya memang sebelum perkawinan mungkin sudah melakukan perbuatan tadi. Nah, jadi suami diberi kesempatan menyangkal. Tapi kalau tidak ada penyangkalan tuh anak siapa tetap itu adalah anak sah statusnya menurut undang-undang perkawinan oleh suami dan ibu anak itu yang melahirkan, yang dia lahir dalam perkawinan yang sah. Nah, bisa ini intinya ini aja sebenarnya materi Ibu. Paham, bisa dipahami? Nah, suaranya nih. Nah, di sini pengadilan memberi keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi pengadilan memberi keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Nah, jadi mengajukannya ke pengadilan juga pada sembarang menyangkal ya si ayah tadi tetap harus dengan putusan pengadilan. Nah, Ibu kira ini aja dulu dasar-dasarnya ya. Untuk materi nanti Ibu berikan materinya ini. Kalau Ibu sempat Ibu upload di Simari, kalau tidak sempat nanti Ibu berikan ke Komti. Sebenarnya itu aja garis besarnya, screenshot ya kalau saya Ibu anu. Ya. Nanti ada, kalau sempat nanti Ibu beri tambahan tentang kekuasaan orang tua. Nanti Ibu beri slide. Ya. Kalau memang materi nanti Ibu UTS sampai ke situ, ya. Nanti Ibu cek. Ada yang ditanyakan satu orang lagi beri kesempatan sebelum Ibu tutup. Maaf, Ibu hari ini tidak maksimal karena hari ini Ibu harus ke kampus lagi nguji skripsi. Soalnya nih kayak apa di sini online, di sana offline. Ya, aku membagi awak Ibu. Nah, oke, ada yang ditanyakan satu orang Ibu beri kesempatan. Materi Ibu gue anggap selesai hari ini sampai ketemu UTS minggu depan. Nanti UTS-nya tepat waktu ya. Saya tidak mau tahu nanti Anda terlambat atau apa. Pokoknya tepat waktu. Waktunya mungkin sekitar 25 menit atau 30 menit Ibu lupa. Ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ada? Bahannya sudah bisa kalau di Simari di-download nih? Sudah bisa, Bu. Ya. Sampai kemana yang di-download? Perkawinan kalau? Ya kan? Sampai materi-materi yang perkawinan kan juga. Nah, kalau begitu Ibu tutup aja. Kalau ada yang bertanya lah. Ibu anak siap-siap juga, anak ke kampus. Bu mau nanya, Bu. Ya, apa? Untuk soalnya nanti saya atau pilihan ganda. Ya, pokoknya belajar aja kalian. Nah, itu aja. Belajar, intinya. Lah. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau ada, Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum. Absen sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah bisa absen ya semua ya? Ya, kalau gitu Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kalian punya buku, tadi kata Ibu buku Seluk-beluk Hukum Perdata itu, nah itu sangat terpakai banget untuk mata kuliah ini dan mata-mata kuliah lainnya. Nah, saya harap kalian punya itu ya, karena itu nanti mata kuliah lain akan dipakai juga. Ibu kira cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.